Surga itu luas dan tak terbatas. Namun, tanah percobaan terakhir adalah satu-satunya tempat di mana tokoh berdaulat benar-benar mencari pertemuan kebetulan. Dari semua tanah pertemuan kebetulan di surga, yang paling sederhana tentu saja adalah ladang herba. Bahkan kaisar berdaulat merasa sulit untuk mendapatkan Raja Herb berusia 10.000 tahun di luar sana. Namun, tokoh berdaulat dapat memperoleh Raja Herb seperti itu di sana. Xiao Chen bahkan berhasil menuai panen yang menantang surga seperti Raja Herb berusia 100.000 tahun, pohon tebing guntur. Tempat dengan peluang terendah adalah lautan kabut tempat Xiao Chen sekarang berada. Itu dulunya adalah medan perang kuno. Ada alat ilahi yang rusak dan sisa-sisa api ilahi di sini. Namun, ki kematian memenuhi tempat itu, dan kabut yang luas menghalangi persepsi dan energi jiwa. Mencari pecahan alat ilahi seperti mencari jarum di laut. Bahkan jika seseorang memiliki kekuatan yang luar biasa, seseorang hanya bisa bertaruh pada keberuntungan yang tak terbatas. Kebetulan, lautan kabut ini sangat adil sebagai tanah pertemuan kebetulan. Itu tidak mendukung kekuatan. Tanah terakhir dari pertemuan yang tidak disengaja adalah puncak jembatan surga. Sebelum alam surgawi hancur, pohon dunia menopang alam agung pusat dan alam surgawi. Puncak jembatan surga adalah gunung suci yang mengarah ke alam surgawi, tempat para dewa palsu pergi untuk menjadi dewa sejati. Sayangnya, ketika alam surgawi hancur, Raja Naga Hitam menghancurkan pohon dunia. Puncak jembatan surga terbagi menjadi 3 bagian, yang satu di dunia dewa palsu, satu di alam agung pusat, dan satu di dunia bawah abisal. Sebuah gunung suci berakhir sebagai 3 puncak jembatan surga. Sejak saat itu, tidak ada lagi dewa sejati yang baru. Puncak jembatan surga telah kehilangan kemampuannya untuk membantu seseorang memahami dao surgawi, mengubah yang palsu menjadi benar, memungkinkan seseorang untuk mencapai puncak dewa sejati yang legendaris. Meskipun puncak jembatan surga masih memiliki sisa-sisa dao surgawi dan kebenaran tertinggi yang abadi, efek yang tersisa dari kesengsaraan ilahi lebih umum di sana. Dewa palsu tidak lagi menemukan pemahaman dao dan kultivasi di puncak jembatan surga yang efektif. Namun, puncak jembatan surga masih memiliki daya tarik yang fatal bagi tokoh berdaulat dan kaisar berdaulat. Mereka dapat memahami dao dan langsung mengalami transformasi lengkap. Ada banyak contoh seperti itu ketika surga terbuka di masa lalu. Xiao Chen telah mendengar tentang surga dari Lu Benwei. Ketika Xiao Chen sedang mempersiapkan diri untuk surga, Lu Benwei telah memberitahunya tentang hal itu. Saat Xiao Chen melakukan perjalanan melalui lautan kabut, dia terus-menerus memikirkan berbagai misteri dan legenda puncak jembatan surga. Aku tidak mengerti mengapa Raja Naga Hitam melakukan itu. Bagaimana menghancurkan alam surgawi dan mencegah orang-orang mencapai dewa sejati akan menguntungkannya. Saat pikiran Xiao Chen mengembara, dia merasakan lautan kabut menipis. Segera, jangkauan penglihatannya mulai melebar. Dia melihat banyak pengikut faksi super berhenti di depan. Mereka menunjukkan ekspresi serius, tampak mengalami beberapa kesulitan. Xiao Chen tidak menampakkan dirinya. Saat dia menilai sekelilingnya, dia berpikir keras. Jadi, ini masih jauh di dalam lautan kabut. Kita belum meninggalkannya. Namun, ada jurang yang sangat dalam dan tak terbatas yang penuh dengan hal yang tidak diketahui di tengah lautan kabut ini. Tidak peduli dari mana seseorang keluar, mereka akan menemukan jurang yang dalam ini. Jurang yang dalam ini adalah lubang yang sangat besar dan sangat gelap yang dipenuhi dengan ki iblis yang mengerikan. Xiao Chen melayang di udara dan melihat ke tepi. Pemandangan itu menimbulkan rasa takut, mendorongnya untuk segera berbalik setelah melihat beberapa kali. Rasanya seperti monster menakutkan yang akan menelannya. 9 jembatan misterius melayang di atas jurang yang dalam, masing-masing dibentuk oleh papan kayu pinus kuno. Mereka tampak seperti jembatan surgawi menuju surga dan, pada saat yang sama, seperti rantai surgawi yang mengunci sesuatu yang mengerikan. Tatapan Xiao Chen mengikuti jembatan terapung itu ke atas. 9 jembatan terapung yang datang dari arah yang berbeda bertemu di tengah dan memasuki langit primal chaos. Sekarang, Xiao Chen mengerti. 9 jembatan terapung itu seharusnya mengarah ke puncak jembatan surga. Karena ada 9 jembatan terapung, maka salah satu dari mereka seharusnya mengarah ke puncak jembatan surga. Banyak orang memadati pintu masuk setiap jembatan terapung.
Xiao Chen bertanya-tanya mengapa orang-orang ini berkumpul di sana dan tidak melangkah ke jembatan terapung itu. Aku harus muncul sekarang. Kalau tidak, siapa yang tahu sampai kapan aku harus menunggu. Wosh! Sosok Xiao Chen melintas, dan dia melompat keluar dari lautan kabut, meninggalkan bekas ungu samar. Ketika dia muncul kembali, dia berada di tepi. Ketika Xiao Chen melihat sekeliling, dia melihat bahwa jembatan terapung itu tidak terhubung ke tepi. Jika seseorang ingin naik ke jembatan, seseorang harus terbang ke jembatan terapung yang melayang di udara. Terbang sejauh 5.000 km dalam sekejap seharusnya mudah bagi orang-orang di sini. Namun, orang-orang ini berhenti di sini karena suatu alasan, menunjukkan ekspresi serius dan tidak berani maju. Xiao Chen melihat ke bawah dan melihat ki iblis di jurang yang dalam, tampak gelap gulita. Itu benar-benar gelap, begitu gelapnya sehingga membuat orang takut. Seseorang hanya bisa melirik beberapa kali sebelum merasa takut, merasa seperti jiwanya tersedot ke dalamnya. Jadi, itulah alasannya. Jurang yang dalam ini aneh. Seseorang tidak bisa begitu saja terbang melewatinya. Jika seseorang ingin menuju ke puncak jembatan surga, seseorang hanya dapat dengan patuh mengambil jembatan apung. Selain itu, tidak ada cara lain. Melihat ekspresi serius orang-orang ini, seseorang mungkin mencoba terbang dan jatuh ke jurang yang dalam, membuat semua orang takut untuk naik. Sialan, tidak ada cara untuk mengakses jembatan ini. Sebelumnya, beberapa orang mencoba terbang ke sana tetapi jatuh ke jurang. Kita bahkan tidak bisa mencoba untuk melompati. Daerah tanpa jembatan memiliki hisapan yang mengerikan yang bahkan dapat menarik kaisar berdaulat setengah langkah. Beberapa orang mengeluh, berbicara dengan depresi yang ekstrim. Memang, itu mirip dengan apa yang diharapkan Xiao Chen. Tepat pada saat ini, seseorang memperhatikan Xiao Chen. Mustahil untuk tidak memperhatikan Xiao Chen. Tidak ada orang lain yang berpakaian dengan gaya yang begitu menarik perhatian seperti dia. Dia benar-benar diperban dan mengenakan spray. Siapapun setidaknya akan meliriknya. Lihat, itu orang aneh itu benar-benar dia. Kudengar dialah yang merebut Raja Ramuan berusia 100.000 tahun itu. Berani sekali dia muncul. Cepat, beritahu kakak seniormu. Orang-orang di sini adalah murid dari 5 faksi super. Sebagian besar pemimpin murid mereka menaruh dendam pada Xiao Chen. Salah satu dari orang-orang ini yang melihatnya berpikir untuk melapor kembali. Namun, orang lain segera menghentikan orang itu. Dia memarahi, dasar bodoh. Jangan buru-buru melapor kembali dulu. Mungkin dia punya cara untuk sampai ke jembatan. Lebih jauh lagi, semua kaisar palsu itu sedang memikirkan cara melakukannya. Bahkan jika mereka ingin membalas dendam padanya, mereka akan menunggu sampai ini selesai. Benar. Mari kita lihat apakah dia punya cara. Aku pergi ke jembatan lain tadi. Tak satu pun dari 9 jembatan itu mudah dicapai. Semua orang dihentikan. Semua bakat luar biasa kaisar palsu itu sedang berpikir keras mencari solusi. Benar, mungkin peluang kita lebih tinggi jika kita mengikuti monster spray ini. Bagaimanapun, dia berhasil merebut Raja Ramuan berusia 100.000 tahun itu di hadapan begitu banyak kaisar palsu. Dia pasti cukup kuat. Xiao Chen mengabaikan obrolan kosong itu, langsung menuju pintu masuk jembatan. Yang lain dengan cepat memberi jalan. Saat Xiao Chen berdiri di tepi, dia melihat jembatan yang menjuntai dan berkelok-kelok menuju ke langit, melayang di atas jurang yang dalam. Ini tampak misterius dan tak terduga. Jembatan itu setidaknya 30 km panjangnya dan berakhir di awan. Namun, beberapa ratus meter pertama kosong. Xiao Chen tenggelam dalam pikiran yang dalam. Tentu saja, cara termudah adalah melompat dan mendarat di jembatan. Namun, jelas, seseorang sudah mencobanya. Orang itu mungkin jatuh ke jurang yang dalam dan mati. Jika semua jembatan apung tidak mudah diakses, itu bukan suatu kebetulan. Seseorang sengaja membuat suatu ujian. Masing-masing dari 9 jembatan apung harus diuji untuk sesuatu yang berbeda. Mendengar diskusi tentang jembatan apung lainnya yang sama sulitnya, Xiao Chen menyimpulkan bahwa ini adalah ujian. Jika seseorang ingin naik ke jembatan, seseorang harus lulus ujian terlebih dahulu. Mu Yunzu dan Gu Yuhan dari Tanah Suci Surga yang mendalam, Fang Shaobai dan Chu Feng dari Sekte Asal Semesta, Xia Hu dan Bai Yunfei dari Istana Dewa Bela Diri,
Yuan Zhen dari kuil roh tersembunyi, dan bakat luar biasa kaisar palsu lainnya berdiri di depan jembatan, memeras otak mereka untuk mencari solusi. Setiap jembatan terapung semuanya memiliki kesulitannya sendiri. Mereka mungkin memiliki papan yang terus berputar, mencegah seseorang memiliki pijakan yang kuat, papan yang muncul dan menghilang, yang membuat memilih langkah berikutnya menjadi sulit, papan yang tertutup es atau api, dan bahkan beberapa yang tampak normal, tetapi ketika seseorang menaikinya, indera seseorang akan menjadi bingung. 9 jembatan, 9 ujian. Aku ingin tahu siapa yang bisa mengetahuinya lebih dulu. Platform penganugerahan dewa dan puncak jembatan surga tidak semudah itu untuk dicapai. Platform penganugerahan dewa, sungguh disayangkan. Jika platform penganugerahan dewa masih utuh, kita tidak akan terjebak di alam dewa palsu selama sisa hidup kita. Memang, sekarang, God Conferring Platform hanya membantu tokoh berdaulat dan kaisar berdaulat. Itu tidak banyak berguna bagi kita. Tidak ada gunanya membicarakan ini sekarang. Mari kita terus menonton saja. Berdasarkan apa yang kulihat sejauh ini, yang pertama memecahkan teka-teki ini seharusnya adalah Yuan Zhen dari kuil roh tersembunyi. Saat menyebut God Conferring Platform, para dewa palsu ini tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Mereka berhenti membicarakannya setelah beberapa patah kata. Bakat luar biasa kaisar palsu seharusnya tidak merasa sulit memecahkan misteri jembatan ke surga. Itu hanya masalah waktu. Secara historis, bakat luar biasa kuil roh tersembunyi biasanya yang pertama mengetahuinya. Seharusnya tidak ada pengecualian kali ini. Orang aneh itu mungkin. Dia tampaknya telah memperhatikan sesuatu. Orang itu lebih suka membuang sebagian besar energi obat pohon tebing guntur daripada membiarkan kita memilikinya. Kuharap dia mati di jurang 10.000 iblis ini. Memikirkannya saja membuatku marah. Saat menyebut Xiao Chen, banyak dewa palsu merasa agak kesal. Di antara mereka, Gu Fei dari Tanah Suci Surga yang mendalam merasa paling kesal. Ketika dia mendengar seseorang menyebut Xiao Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Pertama, Xiao Chen memukul Zhang Yusan, seorang murid Tanah Suci Surga yang mendalam, hingga menjadi kepala babi. Kemudian, dia menipu kaisar palsu Gu Yuhan. Jika Gu Yuhan tidak pergi saat itu tetapi terus melawan Xiao Chen, dia akan memaksa Xiao Chen keluar dari surga. Jika demikian, insiden selanjutnya tidak akan terjadi, Xiao Chen tidak akan mendapatkan pohon tebing petir. Gu Fei, apa artinya ini? Bagaimanapun juga, kamu adalah dewa palsu. Apa pembenaranmu untuk mengutuk murid aliansi surgawiku agar mati? Gu Fei terbangun kaget, menyadari bahwa tidak pantas baginya untuk mengatakan itu, mengingat statusnya. Namun, dia sudah mengatakannya dan tidak bisa menariknya kembali. Jadi, Gu Fei hanya bisa berpegang teguh pada pendiriannya, berkata, apa yang salah? Jadi bagaimana jika aku mengatakan satu atau dua hal tentang orang aneh yang terbungkus spray? Mungkinkah dia adalah murid aliansi surgawimu? Meskipun ada banyak ketidakpastian tentang hal itu, sebagian besar dewa palsu di sini berpikir bahwa monster spray itu seharusnya adalah Xiao Chen. Namun, karena spray dan perban, tidak ada yang bisa yakin. Ketika Mu Zifeng mendengar Gu Fei berdebat seperti itu, dia tidak punya cara untuk membantah. Apakah orang-orang aliansi surgawimu begitu eksentrik, mengenakan spray dan melompat-lompat kemana-mana? Orang tua ini benar-benar tidak tahu. Mungkinkah spray ini sebenarnya adalah transformasi dari armor pertempuran paduan? Melihat bahwa Mu Zifeng tidak membantah, Gu Fei mendorong lebih keras. Gu Fei, kamu terlalu sombong. Semua orang tahu bahwa orang ini kemungkinan besar adalah Xiao Chen dari aliansi surgawiku, dan kau mengutuknya untuk mati di depan semua orang. Apakah salah jika aku mengatakan sesuatu tentang itu? Melihat Gu Fei memanfaatkan kesunyiannya, Mu Zifeng menjadi marah. Yang lain merasakan suasana tegang dan tersenyum, menganggap ini sebagai hiburan. Benar-benar lelucon. Jika kau mengatakan bahwa dia dari aliansi surgawimu, lalu di mana buktinya? Aku dapat mengatakan bahwa dia adalah murid Tanah Suci Surga yang mendalam milikku. Apakah aku perlu kau ikut campur ketika aku menguliahi murid sekteku? Menarik. Lalu, apakah kau berani bertaruh, apakah dia dari aliansi surgawi atau bukan? Pemenang dapat menuntut yang kalah. Gu Fei tersenyum dingin dalam hatinya.
Tentu saja, dia tidak akan tertipu. Dia berkata dengan acuh tak acuh, apa gunanya taruhan ini? Jika kau ingin bertaruh pada sesuatu, maka bertaruhlah pada siapa yang akan naik ke panggung penganugerahan dewa terlebih dahulu. Aku bertaruh bahwa orang yang naik ke panggung penganugerahan dewa terlebih dahulu tidak akan berasal dari aliansi surgawimu. Di antara 5 faksi super, aliansi surgawi lebih rendah sejak awal. Baik itu bakat luar biasa atau akumulasi, mereka semua lebih lemah. Mu Zifeng tidak terlalu berharap banyak pada surga sejak awal, sudah pasrah dengan hasil yang buruk. Namun, Mu Zifeng merasa sangat marah. Meskipun identitas Xiao Chen sebagian besar pasti, Gu Fei ini masih mengutuk Xiao Chen. Baiklah, aku bertaruh denganmu bahwa orang pertama yang mencapai platform penganugerahan Dewa Puncak Jembatan Surga akan berasal dari aliansi surgawiku. Mu Zifeng berkata dengan serius saat tatapan dingin dan tajam melintas di wajahnya yang elegan. Hahaha, bagus, ini kesepakatan, kalau begitu. Semua orang di sini adalah saksi. Yang kalah harus menyetujui permintaan dari pemenang. Mendengar itu, Gu Fei tak kuasa menahan tawa. Awalnya, ia hanya ingin mempermalukan Mu Zifeng. Siapa sangka, Mu Zifeng benar-benar menerima taruhan yang pasti menang ini, jadi ia bersukacita. Para ahli dewa palsu lainnya tidak percaya ketika mendengar ini. Mereka menggelengkan kepala. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, Gu Fei memiliki peluang menang yang jauh lebih tinggi. Tuan Mu, beberapa tetua aliansi surgawi sedikit mengernyit, ingin menasihati Mu Zifeng. Mu Zifeng menunjukkan ekspresi serius saat ia melambaikan tangannya. Aku sudah memutuskan, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Yuan Zhen sedang bergerak. Di layar cahaya, Yuan Zhen melangkah ke jembatan terapung yang tampaknya biasa saja yang sebenarnya dipenuhi dengan ilusi dan membingungkan pikiran. Seperti yang semua orang duga, Yuan Zhen dari kuil roh tersembunyi mencapai jembatan terapung terlebih dahulu. Bunga teratai tumbuh di bawah kaki Yuan Zhen, dan cahaya Buddha mengalir di belakangnya. Ia menekan ibu jarinya ke ruas kedua jari tengahnya, membentuk segel meditasi, dan tangan kirinya memegang harta karun Buddha. Dia tampak tegas dan berwibawa, bergerak semakin jauh dalam sekejap mata. Yuan Zhen bergerak lebih dari 1 kilometer tanpa halangan apapun di jembatan terapung. Sorak-sorai segera terdengar. Tak lama kemudian, Chu Feng, Fang Shaobai, dan yang lainnya melangkah ke jembatan terapung dan memanjat, menuju ke langit. Di sisi lain, Xiao Chen sudah memikirkan banyak hal tetapi belum bergerak. Dia seharusnya gagal menemukan solusi. Tuan Gu, Gu Yuhan, dan Mu Yunzu sudah berada di jembatan. Dua talenta luar biasa kaisar palsu dari tanah suci surga mendalam telah melangkah ke jembatan yang berbeda dan memulai jalan mereka sendiri ke langit. Gu Fei melihat sekeliling dan melihat monster spray masih menatap jembatan terapung yang kosong, tidak bergerak sama sekali. Gu Fei tidak bisa menahan senyum dingin, menunjukkan penghinaan yang jelas tanpa harus berbicara. Tuan Mu, apakah orang yang terbungkus spray itu benar-benar Xiao Chen? Seorang tetua aliansi surgawi tidak dapat menahan keraguan ketika dia melihat situasinya. Bagaimanapun, talenta luar biasa lainnya sudah bergerak, tetapi Xiao Chen masih belum. Mu Zifeng berkata setelah berpikir sejenak, jembatan terapung di depannya agak berbeda. Mereka yang terlalu pintar tidak dapat menyeberanginya. Namun, mereka yang berhasil menyeberanginya dapat mengejar dengan cepat. Tidak perlu terburu-buru. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di tepi jurang 10.000 iblis. Xiao Chen menatap jembatan terapung yang melayang dan bergumam, saya telah mencoba setidaknya 100 metode berbeda dan mensimulasikan lebih dari 1000 hasil. Secara logika, saya seharusnya sudah menemukan solusinya. Kata-kata ini bukan untuk mencela dirinya sendiri, tetapi untuk menunjukkan kepercayaan dirinya. Mu Yunzu, Gu Yuhan, dan yang lainnya sudah melangkah ke jembatan terapung. Xiao Chen seharusnya tidak bisa menyelesaikan ini. Bakat dan kemampuan pemahaman Xiao Chen jauh melampaui yang lain. Sekarang, dia mulai berpikir secara terbalik. Sekarang setelah dia kehabisan semua kemungkinan, dia sampai pada tebakan kasar. Jadi, begitulah masalahnya. Inspirasi melintas di benak Xiao Chen, dan dia melangkah maju dengan lebar, tiba di ujung. Jika dia melangkah maju lagi, dia akan jatuh ke jurang 10.000 iblis. Masing-masing dari 9 jembatan terapung menguji hal yang berbeda.
Saya telah memikirkan ribuan solusi, variasi, dan hasil. Sebenarnya, saya salah sejak awal. Dao besar menunjukkan kebenaran yang sederhana. Ujian jembatan terapung ini hanyalah keberanian. Jika Xiao Chen tidak melihat yang lain melangkah ke jembatan terapung lainnya, dia mungkin membutuhkan lebih banyak waktu untuk keluar dari perangkap yang telah dia gali sendiri. Namun, kebanggaan dan kepercayaan diri di hati Xiao Chen langsung mengejutkannya, memaksanya keluar dari keterbatasan pikirannya. Ah! Para pembudidaya yang berkerumun di belakang Xiao Chen berteriak, merasa terkejut. Mereka melihat Xiao Chen, yang berdiri di tepi tebing, melangkah ke jurang yang dalam. Ini tidak diragukan lagi merupakan tindakan bunuh diri, menyebabkan dada semua orang mengepal erat, membuat mereka tercengang. Namun, adegan berikutnya bahkan lebih mengejutkan. Adegan yang diharapkan dari Xiao Chen jatuh ke jurang yang dalam tidak muncul. Papan kayu pinus kuno muncul di bawah kakinya entah dari mana. Itu seperti bunga teratai yang tumbuh di manapun Xiao Chen berjalan. Dengan setiap langkah, papan kayu pinus kuno muncul di bawah kakinya. Segera, Xiao Chen melangkah ke jembatan terapung di hadapan tatapan terkejut semua orang. Si pemberani tidak menunjukkan rasa takut, maju dengan berani. Orang yang terlalu berhati-hati harus meninggalkan jembatan ini. Sebelumnya, berbagai pengikut golongan super mencoba melompat ke jembatan terapung yang jaraknya lebih dari 300 meter sekaligus. Tanpa kecuali, mereka semua jatuh ke dalam jurang 10.000 iblis yang benar-benar gelap dan tak berdasar dan mungkin mati di sana. Setelah itu, tidak ada yang berani mencoba. Semua orang berpikir keras tentang cara mencapai jembatan terapung yang jaraknya 300 meter, seperti yang dilakukan Xiao Chen. Sayangnya, mereka terlalu banyak berpikir dan akhirnya jatuh ke dalam perangkap. Semakin berhati-hati mereka, semakin mereka tidak dapat menemukan solusinya. Dao Agung menunjukkan kebenaran yang sederhana. Setelah sampai pada pemahaman ini, orang akan menyadari bahwa ujian jembatan terapung ini hanyalah keberanian. Mungkin seseorang memikirkannya, mungkin seseorang menyadari bahwa ini adalah ujian keberanian. Namun, mereka tidak berani melangkah maju, mereka tidak berani mengambil langkah yang mungkin mengakibatkan jatuh. Oleh karena itu, mereka hanya memikirkannya. Kenyataannya, mereka tidak benar-benar mengerti. Tidak peduli seberapa banyak seseorang memikirkannya, jika seseorang tidak percaya diri dan tidak berani mengujinya, apa gunanya? Hanya Xiao Chen yang cukup pintar dan cukup percaya diri. Mengapa para talenta luar biasa lainnya telah melangkah ke jembatan terapung, sedangkan aku belum? Sepanjang jalan, kapan aku, Xiao Chen, tertinggal di belakang para talenta luar biasa di dunia dewa palsu itu? Jika demikian, bukan berarti aku, Xiao Chen, bodoh. Bukan berarti aku, Xiao Chen, tidak memiliki kemampuan pemahaman yang memadai. Tidak ada yang bodoh, terutama talenta luar biasa yang dapat datang ke dunia dewa palsu. Yang kurang dari mereka bukanlah kemampuan pemahaman, melainkan kepercayaan diri. Secara kebetulan, kesombongan dan ambisi telah mengakar dalam tulang Xiao Chen sejak ia memulai martial Dao. Keduanya mengalir tanpa henti dalam darahnya. Xiao Chen tidak pernah kekurangan kepercayaan diri. Papan-papan kuno muncul di bawah kaki Xiao Chen setiap kali melangkah. Segera, ia tiba di jembatan terapung yang jaraknya lebih dari 300 meter. Wosh! Begitu Xiao Chen melangkah ke jembatan, ia merasa seringan burung layang-layang. Darah panas yang mendorongnya untuk maju dengan berani membara di tubuhnya. Jembatan terapung tempat ia berdiri sekarang tampak seperti angin, memungkinkannya untuk bergerak cepat dan maju dengan berani. Wus, wus, wus. Seperti jubah, spray berkibar tertiup angin. Siapa yang berani mengejeknya? Tidak ada yang berani menertawakannya. Mereka hanya merasa bahwa orang ini memiliki kebanggaan dan kepercayaan diri yang tak terlukiskan. Bahkan perban yang menutupinya sepenuhnya tidak dapat menahan ketajamannya. Sialan! Seharusnya aku sudah memikirkannya sejak lama. Ujian jembatan ini adalah keberanian. Ketika banyak orang melihat Xiao Chen bergerak seperti angin, tampak seperti dia akan mengejar bakat luar biasa lainnya, mereka semua merasa menyesal. Namun, apa gunanya penyesalan? Penyesalan ini membuktikan bahwa mereka masih belum mengerti. Orang yang terlalu berhati-hati seharusnya meninggalkan jembatan ini. Xiao Chen sudah berjalan sangat jauh di jembatan terapung,
tetapi sekelompok orang di belakangnya masih tetap berada di tepi jurang, ragu-ragu dan tidak dapat memutuskan. Jika kita jatuh, kita akan mati. Jika kita tidak menginjak apapun, semuanya berakhir. Haruskah kita bertaruh? Sialan, bagaimana jika kita tidak seberani orang itu? Apa yang harus kita lakukan? Hanya karena semua orang melihat Xiao Chen berjalan ke jembatan terapung tidak berarti yang lain akan memiliki keberanian untuk mencoba. Ketika banyak orang ragu-ragu, satu orang memejamkan mata dan melangkah maju. Pada akhirnya, jeritan menyedihkan mengikuti. Papan kuno tidak muncul, meninggalkannya untuk jatuh ke jurang 10.000 setan. Ini mengejutkan semua orang hingga mundur dengan cepat, pucat ketakutan. Mereka yang menyimpan sedikit rasa pengecut di dalam hati mereka tidak akan dapat menyeberangi jembatan ini. Seseorang dapat melewatinya hanya dengan menjadi benar-benar tidak takut seperti orang aneh itu. Sekelompok orang menunjukkan ekspresi yang bertentangan dan tidak sedap dipandang. Mereka memahami prinsipnya, tetapi tidak banyak yang berani mencoba. Di sisi lain, langkah Xiao Chen di jembatan terapung itu ringan, dan sikapnya santai. Jembatan terapung ini berkelok-kelok saat menuju ke atas. Jembatan itu tampak datar, tetapi miring tajam, menuju ke langit primal chaos itu. Ini adalah jembatan ke surga, jembatan yang mengarah ke puncak jembatan surga. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di luar menara ujian, para dewa palsu yang menonton melihat Xiao Chen bergerak maju meskipun memulai lebih lambat. Tidak disangka bahwa Xiao Chen mencapai garis depan tanpa menimbulkan keributan. Layar cahaya dengan jelas menunjukkan Xiao Chen melampaui Yuan Zhen, yang menemukan solusi terlebih dahulu. Xiao Chen telah memimpin dan sepertinya dia akan segera tiba di langit. Sial, orang itu sebenarnya yang pertama. Gu Fei masih tidak berani mempercayainya. Dia melihat sekeliling dan mengutuk lagi, sial. Dia benar-benar yang pertama. Namun, ini baru permulaan. Tidak semudah itu untuk mencapai puncak jembatan surga. Orang itu sudah menyinggung banyak orang. Aku tidak percaya dia bisa menahan mereka semua. Tuanmu, memang seperti yang kau katakan, kata seorang tetua aliansi surgawi dengan penuh semangat. Mu Zifeng berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu terburu-buru. Seperti yang dikatakan Gu Gila itu, ini baru permulaan. Akhirnya, beberapa orang lainnya berhasil mengumpulkan keberanian mereka dan melangkah ke jurang 10.000 iblis, berjalan menuju jembatan terapung. Namun, penundaan ini berarti bahwa orang-orang itu tidak bisa lebih cepat dari Xiao Chen dan kelompok bakat luar biasa kaisar palsu. Dari sini saja, jelas bahwa bakat luar biasa kaisar palsu itu memang lebih unggul dari yang lain. Tidak ada yang lemah di antara mereka yang disebut bakat luar biasa di dunia dewa palsu. Tepat pada saat ini, Xiao Chen mulai merasa bahwa sekelilingnya fantastis. Saat jembatan terapung perlahan mengarah ke langit, sepertinya dia bisa menyentuh langit yang kental itu hanya dengan mengulurkan tangannya. Namun, langit juga terasa sangat jauh. Tampak begitu dekat, tetapi dia tidak bisa menyentuhnya. Sementara ini terasa sangat aneh, Xiao Chen terus maju, berjalan sampai dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Pusaran air 7 warna dengan energi spiritual yang luar biasa muncul di ujung jembatan terapung. Xiao Chen tidak ragu-ragu, mengambil langkah besar ke depan dan masuk. Yang lain tidak bisa melihat pusaran air itu. Mereka hanya melihat Xiao Chen berjalan ke ujung jembatan terapung, dan sosoknya menghilang ke langit. Ini adalah pemandangan di hadapan Xiao Chen tiba-tiba berubah. Dia melihat langit kelabu, dan dunia di sekitarnya gelap. Angin dingin bertiup di dunia ini. Mayat yang tak terhitung jumlahnya berserakan di tanah yang tandus. Sebuah kapal benteng yang rusak mencuat dari tanah, setengah terkubur, mengibarkan panji perang berlumuran darah. Kerangka yang hancur ada di mana-mana. Semua kerangka memancarkan aura yang mengejutkan, menceritakan kisah penyesalan yang tak terbatas. Saat angin dingin bertiup, penyesalan, amarah, dan kebencian berubah menjadi lolongan, menyapu tempat yang tandus itu. Kedengarannya seperti mereka sudah lama berada di sini. Xiao Chen tampak hikmat dan penuh hormat, menunjukkan ekspresi serius. Dia bertanya-tanya dari mana mayat-mayat ini berasal. Mengapa puncak jembatan surga dipenuhi dengan kebencian yang luar biasa dan angin jahat? Sebuah puncak gunung berdiri tidak jauh di depan Xiao Chen. Puncak gunung ini menjulang tinggi ke dalam awan.
Tampaknya ada dunia lain di dalam lautan awan. Puncak jembatan surga. Ini pasti puncak jembatan surga. Perasaan akrab namun tidak dikenal melanda Xiao Chen. Jantungnya berdebar kencang. Ini aneh. Ketidaktahuan itu sudah bisa diduga, tetapi mengapa saya merasa itu tidak asing? Tepat saat Xiao Chen tenggelam dalam pikirannya, kebingungan, cahaya Buddha yang menyilaukan meledak di dunia yang gelap ini. Yuan Zhen yang hikmat dan bermartabat dengan ekspresi baik hati segera muncul dan menemukan dunia ini juga. Xiao Chen, dandananmu cukup menarik perhatian. Meskipun orang-orang dari sekte Buddha tidak peduli dengan perhatian dunia biasa, sebenarnya tidak ada seorang pun di sekte Buddha yang berani berpakaian sepertimu, kata Yuan Zhen sambil tersenyum saat dia menatap Xiao Chen. Xiao Chen bertanya dengan serius, kau mengenaliku? Itu wajar, orang lain mungkin tidak mengenalimu, tidak dapat menebak identitasmu. Namun, kau tidak dapat menyembunyikan sifat Buddhismu dariku. Tidak peduli bagaimana kau berubah, kau tidak dapat melarikan diri dari mata tajam sekte Buddhis. Sambil tersenyum tipis, Yuan Zhen menjawab dengan jujur. Kemudian, dia melirik mayat-mayat di sekitarnya. Senyum Yuan Zhen perlahan memudar saat dia mendesah pelan. Berapa banyak rintangan yang ada di jalan untuk menjadi dewa. Mayat-mayat yang tak terbatas ini adalah pembangkit tenaga dewa palsu yang telah mati di panggung penganugerahan dewa sejak puncak jembatan surga ada. Platform penganugerahan dewa, itu benar. Panggung penganugerahan dewa berada di puncak-puncak jembatan surga ini. Sebelum alam surgawi hancur dan puncak jembatan surga runtuh, dewa palsu di dunia akan naik. Ketika mereka mencapai panggung penganugerahan dewa, mereka akan menjalani kesengsaraan ilahi untuk mengubah yang palsu menjadi benar, menjadi dewa sejati yang kekal. Sayangnya, ini bukanlah jalan yang mudah untuk ditempuh. Siapa yang tahu berapa banyak mayat yang terkubur di sini selama 1 juta tahun? Berapa banyak pahlawan ambisius yang hancur di sini? Sebelumnya, puncak jembatan surga ini jauh lebih sulit didaki daripada sekarang. Akan ada berbagai macam kesulitan, 3 bencana kecil, 3 bencana besar, 9 kesengsaraan kecil, 9 kesengsaraan besar, dan masih banyak lagi. Xiao Chen bergumam, kau benar-benar tahu banyak. Apa gunanya mengatakan begitu banyak? Apakah kau tidak berencana untuk mendaki ke panggung penganugerahan dewa? Yuan Zhen menempelkan kedua telapak tangannya, dan tatapan serius melintas di matanya. Kemudian, dia berkata, tidak perlu. Puncak jembatan surga tidak lagi memiliki sifat ilahi. Panggung penganugerahan dewa juga rusak, tidak dapat menganugerahkan keilahian. Itu hanya meningkatkan sedikit kultivasimu dan memberimu beberapa pemahaman. Sebelum aku datang, aku mengumumkan ambisi yang besar. Mayat-mayat ini milik para pahlawan. Buddhaku penuh belas kasih. Meskipun biksu yang tidak penting ini lemah, aku akan memurnikan sebanyak yang aku bisa dan mengumpulkan kebaikan. Kau harus terus mendaki puncak ini, kita masing-masing punya pengalaman sendiri. Xiao Chen tersenyum dingin. Jika tidak tahu, mungkin akan tertipu oleh ekspresi Yuan Zhen yang serius dan bermartabat, yang mengatakan bahwa Buddha itu penyayang. Namun, Xiao Chen sudah tidak asing lagi dengan karakter Yuan Zhen. Dia berkata dengan nada meremehkan, bicaralah dengan benar dan berhentilah berpura-pura. Yuan Zhen merasa agak malu. Dia batuk beberapa kali dan berkata, beberapa senior sekte Buddha saya pasti ada di antara mayat-mayat yang tak terbatas ini. Saya akan mencari sarira kuno. Itu akan jauh lebih bermanfaat daripada pergi ke panggung penganugerahan dewa. Xiao Chen tidak akan mempercayai satu hal pun yang dikatakan biksu ini. Namun, karena biksu itu ingin tinggal di sini, Xiao Chen tidak perlu peduli. Dia masih perlu mendaki puncak jembatan surga dan sampai ke panggung penganugerahan dewa. Xiao Chen ingin bertaruh pada kesempatan di panggung penganugerahan dewa itu, kesempatan yang disebutkan Lu Benwei kepadanya. Wus, wus, wus. Tepat pada saat ini, Mu Yunzu, Chu Feng, Gu Yuhan, dan bakat luar biasa kaisar palsu lainnya tiba satu demi satu. Orang-orang ini menatap Xiao Chen dengan tatapan membunuh tetapi tidak mengatakan apapun kepadanya. Setelah mereka muncul, mereka segera melihat ke puncak jembatan surga. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka bergegas. Xiao Chen tersenyum dingin di dalam hatinya. Dia juga tidak mengatakan apa-apa saat dia melompat, memanjat puncak jembatan surga juga.
Yuan Zhen melihat mayat-mayat yang tak terbatas dan meletakkan telapak tangannya di dadanya sambil membungkuk. Budaku penuh belas kasih. Luar biasa, luar biasa. Selain pikiran Yuan Zhen, fokus dari ujian akhir Paradise adalah puncak jembatan surga. Semua talenta luar biasa kaisar palsu dari faksi-faksi super mendaki puncak jembatan surga, ingin menjadi yang pertama berdiri di panggung penganugerahan dewa. Tanpa diragukan lagi, dia yang dapat memonopoli panggung penganugerahan dewa akan menjadi pemenang terbesar Paradise. Wosh, wosh, wosh. Banyak murid dari aliansi surgawi, istana dewa bela diri, sekte asal semesta, kuil roh tersembunyi, dan tanah suci surga yang mendalam muncul satu demi satu di tanah tempat banyak mayat dikuburkan. Setelah tiba, mereka terbang menuju puncak jembatan surga. Segera, banyak orang berada di kaki puncak jembatan surga. Ratusan talenta luar biasa dari 5 faksi super berkumpul di sana dan mendaki menuju puncak. Namun, yang berada di paling depan adalah Xiao Chen dan talenta luar biasa kaisar palsu. Orang-orang ini meninggalkan yang lain jauh di belakang. Mereka yang datang terlambat bahkan tidak dapat melihat sosok mereka. Semua orang ingin segera mencapai panggung penganugerahan dewa dan berusaha memahami Dao agar kultivasi mereka melambung tinggi dan tumbuh lebih kuat. Namun, puncak jembatan surga tidak semudah itu untuk didaki. Meskipun puncak jembatan surga telah kehilangan sifat ilahinya, tekanan dari kekuatan ilahi yang masih ada bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah ditanggung oleh tokoh berdaulat. Kadang-kadang, pemandangan 3 malapetaka dan 9 bencana muncul. 3 malapetaka dan 9 bencana ini bukanlah yang harus dialami oleh dewa palsu. Itu hanyalah ilusi yang bertahan dari waktu ke waktu. Namun, itu tetap berbahaya bagi Xiao Chen dan yang lainnya. Bahkan jika Gu Yuhan dan yang lainnya ingin mencari masalah bagi orang aneh itu, bahkan jika mereka tahu bahwa dia telah merebut Raja Ramuan berusia 100.000 tahun, mereka tidak dapat mengalihkan perhatian di sini untuk membalas dendam. Saat Xiao Chen berjalan di puncak, dia merasa lebih mudah daripada yang lain. Dia telah membangkitkan tubuh ilahi naga azurenya sekali, yang memberinya keunggulan di sini. Yuan Zhen berlatih tubuh besi yang tidak dapat dihancurkan. Tubuh Dharma Arhatnya bahkan melampaui tubuh ilahi Xiao Chen. Sayangnya, entah mengapa, biksu ini tidak ingin mendaki puncak. Tanpa Yuan Zhen di dekatnya, tidak ada yang bisa melampaui Xiao Chen. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di luar menara percobaan, ekspresi Gu Fei dari tanah suci surga yang mendalam berubah agak tidak sedap dipandang. Gu Fei tidak pernah menyangka bahwa taruhannya yang pasti menang akan berubah menjadi situasi seperti itu. Mu Zifeng tersenyum tipis dan berkata, "Gu gila, sepertinya aku masih punya peluang untuk menang." "Kau terlalu cepat sombong." Gu Fei membalas dengan cemberut, pertunjukan baru saja dimulai. Kau hanya menang jika dia berdiri di panggung penganugerahan dewa dan menyalakan lampu paramita. Tidak ada gunanya jika dia terjatuh, tidak dapat memperoleh manfaat apapun. Selain itu, tidak satu pun dari 3 malapetaka dan 9 bencana telah muncul. Berada di depan tidak berarti apa-apa. Mata Mu Zifeng berbinar saat dia berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tahu apa yang kau pikirkan. Namun, tunggu dan lihat saja. Mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir." Orang aneh ini berhasil memimpin. Memang, jika dia tidak membuang-buang waktu berbicara dengan Yuan Zhen, dia mungkin sudah melangkah lebih jauh. Hanya karena dia berada di depan sekarang tidak berarti dia akan menang. Dia mengandalkan keunggulan tubuh fisiknya. Namun, 3 malapetaka dan 9 malapetaka berikutnya tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan tubuh fisik. Pada saat itu, yang lain akan dapat menunjukkan keunggulan mereka. Mereka mungkin menyusulnya. Benar, mari kita terus menonton. Taruhan ini benar-benar menarik sekarang. Awalnya, kupikir hasilnya sudah ditentukan. Siapa tahu, orang aneh ini berhasil memimpin. Diskusi bergema di sekitarnya. Meskipun banyak pembangkit tenaga dewa palsu tidak menyukai Xiao Chen, mereka tetap mengaguminya di hati mereka karena menyerbu ke depan. Selain itu, Xiao Chen telah mengambil jembatan keberanian, yang jauh lebih sulit daripada jembatan yang diambil oleh Kaisar Palsu. 3 malapetaka dan 9 bencana akan datang, teriak seseorang. Awan api yang tak terbatas berkumpul di puncak-puncak jembatan surga di layar cahaya. Pada saat berikutnya,
api menyebar ke seluruh langit, tampak seperti akhir dunia. Ini adalah malapetaka pertama dari 3 malapetaka dan 9 malapetaka, kiamat yang menyala. Tentu saja, ini hanya ilusi yang bocor dari aliran ruang waktu dan bukan kiamat menyala yang sebenarnya. Jika itu benar-benar terjadi, belum lagi tokoh berdaulat, bahkan dewa palsu akan merasa sulit untuk menghalanginya. Kemunculan Flaming Doomsday merupakan ujian sekaligus kesempatan bagi banyak orang. Ujian itu tidak perlu dijelaskan. Tidak seorang pun berani lengah terhadap Flaming Doomsday. Tentu saja, kesempatan itu adalah jika Xiao Chen tidak menghadapinya dengan baik, itu akan menjadi kesempatan yang sangat bagus untuk menyusulnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Boom! Flaming Doomsday tiba-tiba turun tepat pada saat awan api itu muncul. Tidak seorang pun di puncak jembatan surga dapat menghindarinya. Itu hanya masalah siapa yang pertama kali menemuinya. Tentu saja, yang pertama adalah Xiao Chen. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah, dia telah mempersiapkan diri secara mental sejak lama. Dia segera menutupi dirinya dengan spray dan memasukkan domain Daoes ke dalamnya. Spray itu langsung berubah menjadi seputih salju, dingin menusuk tulang saat menutupi tubuhnya. Ini terjadi untuk menetralkan kekuatan mengerikan dari kiamat berapi. Seluruh puncak jembatan surga berubah menjadi gunung api yang menyala-nyala karena kiamat berapi. Orang-orang yang memahami dao besar api tampak senang. Orang-orang ini menyebarkan dao besar api mereka dan langsung merasa situasi mereka jauh lebih mudah untuk ditanggung. Beberapa bahkan dapat memurnikan kiamat berapi. Alih-alih terluka, mereka mendapat manfaat darinya. Tentu saja, mereka hanya berani memurnikannya karena itu adalah ilusi. Jika ini adalah kiamat berapi yang sebenarnya, bahkan dewa palsu tidak akan berani menurunkan kewaspadaan mereka, apalagi memurnikannya. Orang-orang tanpa dao besar api secara alami menunjukkan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Belum lagi terus maju, hanya bertahan saja sudah menimbulkan kesulitan. Saat ini, yang paling sombong tentu saja adalah Fang Xiaobai dan Chu Feng dari Sekte Asal Semesta. Keduanya memiliki tanda api yang menyala di dahi mereka, tanda api sejati asal semesta yang telah diwarisi selama 1 juta tahun. Dibandingkan dengan api sejati asal semesta Xiao Chen, api sejati asal semesta keduanya tampak lebih spiritual dan ilahi. Xiaobai, mari kita gunakan kesempatan ini untuk melampaui orang aneh itu sekaligus. Jika kamu percaya diri, bantu aku menundanya, kata Chu Feng serius saat cahaya tajam melintas di matanya. Chu Feng ingin mengorbankan Fang Xiaobai pada saat yang genting untuk berhasil. Meskipun Fang Xiaobai merasa tidak puas, pihak lain adalah dari klan kerajaan, yang memiliki status lebih tinggi. Jadi, tidak perlu memikirkan ini. Jika ada kesempatan, aku akan bergerak. Keduanya tampak seperti mereka menerima bantuan ilahi saat berada di dalam api. Mereka segera meninggalkan kaisar palsu lainnya jauh di belakang saat mereka mengejar Xiao Chen. Keduanya memiliki terlalu banyak keuntungan. Mereka mungkin akan menyusul orang aneh itu, kata Xiao Wu dari Istana Dewa Bela Diri dengan depresi ketika Chu Feng dan Fang Xiaobai melewatinya. Bai Yunfei, yang berada di sampingnya, tersenyum dingin dan berkata, tidak perlu terburu-buru. 3 malapetaka dan 9 malapetaka baru saja dimulai. Tidak akan semudah itu bagi sekte asal semesta untuk tertawa terakhir. Jika keduanya akhirnya melawan orang aneh itu, kitalah yang akan tertawa. Benar, kita harus berhati-hati. Kita harus fokus pada stabilitas untuk malapetaka pertama ini. Kita seharusnya tidak menggunakan kartu truf kita dulu. Bu. Chu Feng dan Fang Xiaobai berlari cepat di Flaming Doomsday yang melonjak. Namun, mereka terkejut mengetahui bahwa Xiao Chen tidak jauh lebih lambat dari mereka. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Chu Feng berubah drastis. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Jika mereka tidak bisa mengejar Xiao Chen, mereka tidak akan punya banyak kesempatan saat malapetaka kedua tiba. Fang Xiaobai menghela napas lega. Dia tidak merasa percaya diri untuk menyerang orang aneh ini di gunung yang menyala-nyala ini. Jika dia ceroboh, dia mungkin akan jatuh dari puncak jembatan surga. Malapetaka petir yang memusnahkan dunia. Sementara keduanya teralihkan, malapetaka kedua, malapetaka petir yang memusnahkan dunia, dengan cepat turun sebelum kiamat yang membara memudar. Tiba-tiba, ribuan baut petir ungu jatuh di puncak jembatan surga.
Dari luar, puncak jembatan surga tampak cemerlang dan mempesona. Seluruh puncak gunung bermandikan kesengsaraan petir, bersinar dengan cahaya ungu yang menyilaukan. Wosh, wosh. Baut petir yang jatuh menyebarkan embun beku di spray putih salju Xiao Chen, membuatnya jatuh seperti salju putih. Domain Dao guntur lapisan ketiga puncak Xiao Chen menyebar tanpa suara. Baginya, bencana petir pemusnah dunia lebih mudah dihadapi daripada kiamat berapi. Chu Feng dan Fang Xiaobai hanya memblokir sambaran petir yang jatuh dan segera mendongak setelah itu. Namun, mereka tidak bisa lagi melihat Xiao Chen. Dia telah meninggalkan keduanya jauh di belakang. Tepat pada saat ini, alunan musik pipa bergema di telinga semua orang. Gu Yuhan mengangkat pipanya dan meniupnya, melodi yang dimainkannya benar-benar dapat mengendalikan petir. Gu Yuhan tidak hanya menghentikan petir, tetapi petir itu bahkan membantunya mendaki puncak jembatan surga. Segera, Gu Yuhan melihat sosok Xiao Chen. Kemudian, niat membunuh melintas di matanya. Ketika Gu Yuhan memikirkan tentang bagaimana Xiao Chen membodohinya di ladang ramuan, dia tidak bisa menahan niat membunuh di dalam hatinya. Mengapa orang itu tidak bergerak? Gu Yuhan melihat bahwa Xiao Chen yang cepat tiba-tiba berhenti, tampak linglung. Gu Yuhan merasa aneh ini. Saat itu, Xiao Chen merasa sangat terkejut saat dia melihat puncak jembatan surga yang bermandikan petir dan memancarkan cahaya ungu yang menyilaukan. Xiao Chen akhirnya mengerti mengapa puncak jembatan surga tampak familiar namun juga asing. Namun, Yuan Zhen muncul dan menyela alur pikiran Xiao Chen, mencegahnya untuk mengikutinya sampai tuntas. Saat Xiao Chen mendaki semakin tinggi, rasa keakraban itu semakin kuat. Saat seluruh puncak gunung berubah ungu karena cahaya petir, ia teringat gunung biru dengan kepala naga yang hilang di tanah lama naga biru. Dengan pikiran ini, Xiao Chen langsung merasa tercengang. Mungkinkah gunung biru itu adalah salah satu bagian puncak jembatan surga? Namun, meski 3 malapetaka dan 9 bencana di puncak jembatan surga ini tampak menakutkan, gunung itu masih memiliki sedikit kekuatan ilahi dan spiritualitas. Gunung itu tampak luas dan agung, membangkitkan rasa hormat. Gunung biru yang tidak memiliki kepala naga di tanah lama naga biru itu adalah gunung iblis yang hampir membuatnya kehilangan kendali. Xiao Chen langsung merasa sangat terkejut. Ia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Saat itu, saat ia mendaki gunung biru itu, ia kehilangan kendali. Apakah hal yang sama akan terjadi saat ia naik ke panggung penganugerahan dewa? Jika Xiao Chen kehilangan kendali di depan semua orang, itu akan menjadi masalah. Siapa yang tahu apa akibatnya? Sambil menatap kosong, Xiao Chen tenggelam dalam pikiran yang dalam dan ragu-ragu sejenak. Tiba-tiba, alunan musik pipa terdengar di telinga Xiao Chen. Dia merasakan niat membunuh yang tak terbatas dan terbangun dengan kaget. Dia memutar spray menjadi pedang dan mengayunkannya setelah berbalik. Tebasan ini kebetulan beresonansi dengan dao bencana petir pemusnah dunia. Saat dia terganggu, dia telah menyebarkan domain dao gunturnya. Dia bahkan tidak perlu membagi perhatiannya untuk beresonansi dengan bencana petir puncak jembatan surga. Boom! Saat tebasan ini mendarat, itu kebetulan meledak bersama dengan bencana petir pemusnah dunia. Mengingat waktu dan lokasi yang menguntungkan, serangan pedang ini menjadi sangat kuat. Wajah Gu Yuhan tenggelam. Dia harus meniup pipanya terus-menerus saat sosoknya berkelok-kelok melalui cahaya listrik. Kemudian, dia menjentikkan jarinya dan menembakkan sinar cahaya kuat yang dibentuk oleh energi ilahi. Wosh, wosh, wosh. Gu Yuhan menembakkan total 9 sinar cahaya, menghancurkan petir ungu yang jatuh. Namun, ia gagal menyebarkan cahaya pedang yang terkandung dalam cahaya ungu tersebut. Ia tidak punya pilihan selain menggunakan teknik gerakannya untuk mundur. Di puncak jembatan surga ini, aku memiliki keunggulan waktu dan lokasi. Tidak peduli seberapa mampunya dirimu, lupakan saja tentang memiliki keunggulan atasku. Gu Yuhan menunjukkan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Kekuatan ilahi menekannya, memaksanya untuk bergerak lebih jauh ke belakang. Pada saat yang sama, dia harus menghindari bencana petir pemusnah dunia. Sosoknya yang awalnya lincah segera menjadi pemandangan yang menyedihkan. Gemuruh, beberapa baut petir kesengsaraan jatuh, memaksa Gu Yuhan untuk menghindar terus-menerus saat dia berguling menuruni puncak gunung. Hahaha, saudara Gu,
Teknik gerakan yang luar biasa. Untuk berpikir bahwa bakat luar biasa tanah suci surga yang mendalam memiliki gerakan keledai berguling yang dipraktikkan dengan sangat akrab. Gu Yuhan berdiri dan melihat sekeliling. Dia telah mendarat di dekat Chu Feng dan Fang Xiaobai dari Sekte Asal Semesta. Orang yang mengejek Gu Yuhan adalah Chu Feng dari Sekte Asal Semesta, yang tersenyum padanya. Kamu mencari kematian. Gu Yuhan adalah orang yang sangat arogan dan penyendiri. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia bangkit kembali dan menyerang Chu Feng. Fang Xiaobai dan Chu Feng merasa tercengang oleh tekad orang ini. Dia baru saja diejek, dan dia menyerang di puncak jembatan surga. Namun, keduanya tidak takut pada Gu Yuhan. Itu 2 lawan 1. Tidak peduli seberapa kuat Gu Yuhan, dia hanya akan mengirim dirinya sendiri untuk mati. Kakak senior, jangan gegabah. Mu Yunzu dengan cepat memanggil untuk menghentikan Gu Yuhan saat ini. Karena mereka berasal dari sekte yang sama, Gu Yuhan masih harus memberi Mu Yunzu sedikit wajah. Jadi, dia menarik gerakan mematikannya dan berbalik. Chu Feng dan Fang Xiaobai menghela nafas lega. Meskipun mereka tidak takut untuk bertarung, mereka tidak dapat terus mendaki puncak jembatan surga ini jika mereka benar-benar bertarung. Kakak senior, orang yang diperban itu adalah Xiao Chen. Mu Yunzu berkata dengan cemberut saat dia melihat Gu Yuhan. Apa? Fang Xiaobai berseru tak percaya, ekspresinya berubah drastis. Jika bukan dia, siapa lagi? Tawa dingin terdengar. Itu adalah Bai Yunfei yang bergegas bersama dengan Xia Huwu. Bai Yunfei berkata dengan cemberut, kalian semua bodoh. Pikirkan saja, ini adalah dunia dewa palsu. Selain Xiao Chen, siapa lagi yang memiliki garis keturunan ras naga, terampil dalam pedang, dan memahami dao besar guntur dan dao besar es. Tapi, bukankah dia gagal membentuk segel ilahi yang sempurna dan menderita rebound? Lebih jauh, mengapa Xiao Chen berpakaian begitu aneh, keluar hanya dengan spray? Mu Yunzu berkata, saya membahas ini dengan saudara Bai sebelumnya. Sebelumnya, dia menunjukkan terlalu sedikit serangannya, dan dandanannya tampak aneh. Lebih jauh, ada informasi yang kami peroleh sebelum ini. Jadi, kami meragukannya dan tidak berharap dia adalah Xiao Chen. Namun, jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, siapa lagi di antara para murid di dunia dewa palsu yang cocok dengan orang aneh ini, selain Xiao Chen? Sebenarnya, seharusnya aku sudah memikirkannya sejak lama. Namun, penampilan Xiao Chen terlalu aneh. Selain itu, kami mendengar berita tentang Xiao Chen yang gagal membentuk segel ilahi. Itulah sebabnya kami tidak pernah memikirkannya. Sekarang setelah kelompok itu terbangun dengan terkejut, mereka merasa bahwa orang aneh itu kemungkinan besar adalah Xiao Chen. Sialan, kalau saja aku tahu itu dia, aku akan membunuhnya di ladang tanaman obat. Tidak kusangka orang ini benar-benar berani muncul. Fang Xiaobai mengumpat, tidak dapat menahan amarahnya. Bai Yunfei menatap puncak jembatan surga dan berkata, tanpa Yuan Zhen si botak itu di sini, tidak ada orang lain yang memiliki keuntungan lebih besar di puncak jembatan surga. Waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan orang yang tepat. Dari ketiga faktor ini, dia sudah memiliki 2. Dia mungkin akan berakhir memonopoli manfaat dari platform penganugerahan dewa. Apa maksudmu? Bai Yunfei berkata dengan acuh tak acuh, kita memiliki konflik dan perbedaan di antara kita, tetapi saat ini, kita memiliki musuh yang sama. Jika kita masih tidak bekerja sama dan hanya berlari sendiri, kita tidak akan bisa mengejar ketinggalan. Jika kita bekerja sama, kita tidak perlu takut pada 3 malapetaka dan 9 bencana dengan kekuatan kita. Petik 2. 6 orang itu memikirkannya, tidak mengatakan apa-apa. Jika mereka bekerja sama, mereka harus membagi manfaat dari platform penganugerahan dewa. Namun, semua orang di sini ingin memonopoli platform penganugerahan dewa. Kalau tidak, jika semua orang mendapatkan manfaat, tidak akan ada cara untuk mengungguli yang lain. Namun, Xiao Chen semakin jauh dan semakin jauh. Sekarang, mereka bahkan tidak bisa melihat sosoknya. Jika mereka tidak bekerja sama, hanya Xiao Chen yang akan diuntungkan. Kakak senior, bagaimana menurutmu? Mu Yunzu mengirim proyeksi suara saat dia melihat Gu Yuhan. Gu Yuhan menjawab dengan proyeksi suara. Orang-orang ini tidak dapat dipercaya, terutama Chu Feng dan Bai Yunfei, mereka sangat licik. Kita dapat bekerja dengan mereka,
tetapi kita harus menahan sesuatu untuk diri kita sendiri. Kita akan memainkannya dengan intuisi, dan jika ada kesempatan, kita akan memonopoli God Conferring Platform. Kakak senior memiliki ide yang sama sepertiku. Chu Feng masih baik-baik saja. Namun, Bai Yunfei itu belum menggunakan kartu truf apapun, meskipun telah mengalami 2 malapetaka. Dia sangat menakutkan. Setelah percakapan proyeksi suara berakhir, Mu Yunzu berkata, kakak seniorku dan aku baru saja membahasnya. Hanya 2 malapetaka yang berlalu dari 3 malapetaka dan 9 bencana. Jika kita tidak bekerja sama, kita memang tidak bisa mengejar Xiao Chen. Aku juga setuju. Chu Feng tersenyum tipis sementara tatapan penuh arti melintas di matanya. Bagus. Mari kita bekerja sama untuk mengatasi 3 malapetaka dan 9 bencana. Setiap orang dalam kelompok ini memendam rencana jahat, membuat rencana mereka sendiri saat mereka memutuskan untuk bekerja sama melawan Xiao Chen. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di luar menara ujian, sekelompok dewa palsu saling bertukar pandang. Namun, mereka memiliki ekspresi yang tidak wajar di wajah mereka. Mu Zifeng tertawa terbahak-bahak, hahaha. Menarik, sejak berdirinya aliansi surgawi, ini tampaknya menjadi pertama kalinya para pengikut sekte asal semesta, tanah suci surga yang mendalam, dan istana dewa bela diri harus bersatu untuk menangani anggota aliansi surgawi. Dibandingkan dengan faksi super lainnya, aliansi surgawi selalu lebih lemah, berada di peringkat paling bawah. Dengan para pengikut faksi super lainnya yang dipaksa bekerja sama, bahkan jika Mu Zifeng kalah taruhan, tidak akan ada kerusakan pada reputasi aliansi surgawi. Sebaliknya, ini akan meningkatkan nama aliansi surgawi. Mu Zifeng dapat mengatakan bahwa seorang anggota aliansi surgawi bertarung sendirian melawan 3 faksi super. Hal-hal yang tidak berguna. Gu Fei merasa agak malu dan mengutuk dalam hatinya. Namun, dia masih menunjukkan ekspresi menantang, tersenyum dingin, dan berkata, untuk apa kamu sombong? Mari kita lihat apakah kamu masih bisa tersenyum ketika Xiao Chen jatuh dari puncak jembatan surga dan mati. Mu Zifeng tahu bahwa Gu Fei sedang merasa marah sekarang. Karena itu, dia tidak peduli dan tersenyum. Haha, kau terlalu banyak berpikir. Jika dia benar-benar seseorang dari aliansi surgawiku, dia akan memiliki armor pertempuran paduan untuk melindunginya. Bahkan jika dia jatuh dari puncak jembatan surga, dia tidak akan mati. Kau lebih baik mengkhawatirkan kedua murid dari tanah suci surga mendalammu. Jika mereka jatuh dari puncak jembatan surga kuno ini, siapa yang tahu apakah mereka bisa diselamatkan? Gu Fei mendengus dingin dan tetap diam. Sebelum taruhan ini berakhir, dia sudah kalah banyak. Bahkan jika Gu Fei menang pada akhirnya, itu tidak ada gunanya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 6 bakat luar biasa kaisar palsu di puncak jembatan surga masing-masing memiliki bakat mereka sendiri. Dengan bekerja sama, mereka menyapu semua yang ada di hadapan mereka. 3 malapetaka dan 9 bencana tidak dapat menghentikan kemajuan keenamnya. Segera, mereka meninggalkan orang-orang di belakang dalam debu mereka. Xiao Chen. Setelah 4 jam, mata keenamnya berbinar. Mereka akhirnya melihat sosok Xiao Chen. Mereka langsung merasa gembira, kegembiraan yang tak tersamarkan bersinar di mata mereka. Kejar dia, lakukan sedikit usaha lagi. Kita seharusnya bisa mengejarnya dalam waktu kurang dari 1 jam. Pada saat ini, Xiao Chen sudah kurang dari 3 km jauhnya dari panggung penganugerahan dewa. Dia merasakan aura yang melonjak di belakangnya dan menoleh ke belakang untuk melihat. Dia menunjukkan ekspresi sedikit terkejut saat melihat 6 bakat luar biasa kaisar palsu benar-benar bekerja sama. Xiao Chen, jika kamu berhenti di sana, dendam kita bisa dihapuskan. Xiao Chen, dasar bajingan. Apa kau tidak akan menunjukkan jati dirimu yang sebenarnya? Apa kau pikir kau bisa menipu kami dengan bertingkah seperti orang bodoh? Berhenti sekarang juga, kalau tidak, kau akan mati di panggung penganugerahan dewa hari ini. 6 orang di bawah merasa gembira tetapi juga cemas dan khawatir, karena mereka sudah cukup dekat dengan panggung penganugerahan dewa. Mereka sudah mengetahuinya. Xiao Chen tidak merasa terkejut. Jika ke-6 orang berbakat luar biasa ini masih tidak bisa menebak identitasnya, mereka pasti idiot. Dia tidak bisa bergerak. Orang ini tertegun karena ketakutan. Saat kita menyusul nanti,
semua orang harus menyerang bersama dan menghancurkannya. Sialan, sebelumnya, dia bekerja sama dengan si botak di Ice Fire Wasteland dan menipu kita semua. Ketika keenam orang itu melihat Xiao Chen terhenti di depan, moral mereka langsung terdongkrak, dan aura mereka melonjak. Hanya Gu Yuhan yang merasa sedikit khawatir. Sebelumnya, Xiao Chen juga dalam keadaan seperti itu, tidak bergerak maju. Namun, Xiao Chen masih berbalik dan mendaratkan serangan pedang, memaksanya jatuh. Gu Yuhan mengira bahwa ia bisa menyerang Xiao Chen secara diam-diam tetapi akhirnya menderita. Adik muda, berhati-hatilah. Orang ini agak aneh. Ia jelas tidak tertegun karena ketakutan. Gu Yuhan tidak mengingatkan keempat orang lainnya, hanya mengirimkan proyeksi suara kepada Mu Yunzu. Mu Yunzu juga merasa curiga. Ia menjawab, benar, berdasarkan pemahamanku tentangnya, ia tidak seperti itu. Namun, mengapa ia tetap di sana? Kita harus mengamati dan bereaksi sebagaimana mestinya. Jika ia benar-benar tertegun, kita tidak boleh menyerah pada kesempatan kita untuk menyerang. Wosh, wosh, wosh. Keenam orang itu bergerak lagi, semuanya mempercepat langkah. Jelas, mereka telah menahan diri ketika bekerja sama sebelumnya. Meskipun Xiao Chen hanya berjarak dekat dari panggung penganugerahan dewa, keenam orang itu tidak memperlihatkan kartu truf mereka. Keenam orang itu sangat sadar, tetapi mereka masih menahan sesuatu. Mereka hanya meningkatkan kecepatan mereka, tidak mau tertinggal. Haruskah aku naik atau tidak? Jika aku ingin naik, aku hanya perlu 3 langkah untuk mencapai panggung penganugerahan dewa dengan kekuatan penuhku. Jika aku tidak ingin naik, aku bisa berbalik dan menghindari keenam orang ini. Hidupku tidak akan dalam bahaya. Aku telah memperoleh banyak hal dari Paradise. Tidak perlu menyesal karena kehilangan ini. Bukannya aku harus naik ke God Conferring Platform untuk mencari kesempatanku untuk melambung. Kenangan kehilangan kendali di Gunung Biru itu terlintas di benak Xiao Chen, membuatnya yang biasanya tegas menjadi agak ragu. Jika Xiao Chen naik ke God Conferring Platform dan kehilangan kendali atas Demonic Dawn-nya, bahkan Mu Zifeng tidak dapat menyelamatkannya. Sulit, jalan ini sulit, sesulit terbang ke langit biru.